Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Lucy, kelas S5B dengan NPM 2021 21500 Saya mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya ingin memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Pak Heri Purwasusanto SOS, MA, HUM, mata kuliah Pewara. Saya akan menjelaskan buku dengan judul Panduan untuk Menjadi MC Profesional. Baik teman-teman, mohon disimak ya. Hai teman-teman, setelah saya membaca buku karangan Lies Aryati, yaitu karangannya adalah Panduan untuk Menjadi MC Profesional, yang dimana di dalam buku tersebut menjelaskan ada 4 nih. Yang pertama, pengertian dasar dari MC, kedua protokol MC, yang ketiga 4 pertanyaan utama dalam acara, yang keempat ada teknik pelaksanaan acara. Baik, saya akan menjelaskan perihal yang di atas. 1. Pengertian dasar. Di sini kita bisa mengetahui beberapa hal diantaranya. Mau nanya nih, apa itu MC? Siapa sih itu MC? Yang setahu kita kan MC kan hanya berbicara depan orang, depan audiens, yang kita hanya tahu bisa disebut mungkin public speaking atau apa. Kita belum tahu MC formal, non formal. Nah, kalau di sini tuh buku ini tuh menjelaskan secara semuanya dari acara kawinan, MC pernikahan atau sunatan atau apa gitu. Nah, siapa yang cocok untuk menjadi MC dan persyaratan utama menjadi MC itu apa? Yaitu ada kita mengetahui istilah dasar istilahnya. Di sini dijelaskan mengenai protokol. Protokol sendiri itu terdiri dari pengertian umum, ruang lingkup protokol, tata cara protokol, tata krama protokol, baik setelah kita pahami dari pengertian dasar protokol. Selanjutnya ada materi, yaitu yang bisa dijelaskan pernyataan umum. Kita sadar dalam suatu acara pasti tidak luput dengan pertanyaan tersebut. Lantas pertanyaan umum seperti apa yang ditulis Lies Aryati? 1. Jenis acaranya seperti apa sih? Nah, jenis acaranya tuh misalnya yang tadi saya bilang, yaitu ada acara seni formal atau non formal atau hiburan gitu. Lalu yang kedua tuh audiensnya siapa? Audiensnya tuh misalnya kita nih mau berbicara dalam seorang penjabat atau seorang yang kayak buat pernikahan atau apa, itu kan sesuai audiensnya, yang dimana kita harus berbicara secara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang ketiga, lokasinya di mana dan seperti apa. Baik, selanjutnya ada nomor 4, yaitu keistimewaan acara. Ada apa keistimewaan pada penyelenggara acara ini? Misalnya nih, contoh teman-teman, saya sebagai MC di Kedutaan Malaysia, atau bisa dibilang misalnya di Istana Bogor. Nah, berarti kan pakaian saya, make up saya harus menyesuaikan. Menyesuaikannya itu membuat orang tertarik sebagai, oh ini loh MC yang membuat kita tuh tertarik untuk dipandang, untuk dilihat, terutama dalam nada berbicara ya, karena itu sangat penting gitu. Nah, kalau misalnya hanya MC yang di luaran, misalnya di sekolah atau di pengajian gitu kan, itu berarti sesuaikan lagi nih bajunya, make upnya, busananya gitu. Itu yang dimaksud keistimewaannya gitu teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada teknik pelaksanaan acara. 1. Suara dan cara bicara. Suara dan bicara itu sangat penting dalam melakukan MC, terutama acara formal dan non formal gitu. Karena setiap orang kan punya jenis suara yang berbeda-beda. Misal, contoh sopran yaitu suara wanita dengan nada tinggi, alto suara wanita dengan nada rendah terdengar lebih berat. Tenor suara pria dengan nada tinggi, kesannya ringan. Bass suara pria dengan nada rendah dan terkesan berat. Selain pergolongan jenis suara juga digolongkan berdasarkan kualitas bentuk nih. Ada yang suara serak, senada gitu kan. Nah, di sini ada contoh-contohnya, yaitu ada Ernest, suara yang senada kesannya datar, olive oil, suara yang mencicit licin,
Lalu ada marked the knife, suara yang kuat, keras dan tajam. Ya, itu jenis-jenis suaranya. Lalu untuk nadanya yaitu ada speed, volume, power, tone, timbre. Ada nafas. Nah, selanjutnya nih ada teknik berbicara. Teknik berbicara itu kan kadang seseorang misalnya kayak intonasi yang cepat, padahal lagi nggak dikejar-kejar siapa, hanya karena dia grogi dengan orang sekitar, audiens yang melihat ke arah si MC ini gitu. Makanya teknik berbicara ini sangat penting, yaitu ada intonasi, lalu ada artikulasi, stressing, dan vibrasing. Nah, untuk contohnya nih ya, misal Ibu Siti pergi ke pasar. Ucapan si tujukan kepada seorang yang disebut ibu oleh si pembicara dan memberitahukan bahwa Siti ke pasar gitu. Lalu lanjut yang kedua ada bahasa Indonesia. Dalam dunia MC, khususnya untuk acara-acara resmi, sedapat mungkin dialek tidak muncul dalam berbicara. Misalnya kayak kita lagi MC nih, tiba-tiba ngomong, aduh itu ini kayaknya ya gitu. Itu tidak mencerminkan bahasa Indonesia yang baik gitu. Untuk mempermudah yaitu kita harus belajar di depan cermin seberkali-kali mungkin. Kayak misalnya nih ngomong gitu, itu kan bahasa Indonesianya juga nadanya, termasuk nadanya juga kurang. Makanya kalau kita ingin belajar menjadi MC atau kebetulan ada tugas yang telah diberikan oleh masyarakat untuk menjadi MC non formal dan formal, sebaiknya kita belajar terlebih dahulu gitu. Gimana sih kekurangan kita? Misal kita nih terkecoh mau ngomong apa, terus kayak aduh bingung, ngeblank, atau kaki nggak bisa diem, badan nggak bisa diem itu. Nah, lalu selanjutnya itu ada bahasa tubuh yang tadi saya bilang, yaitu kan kayak badan tiba-tiba megang apalah, tiba-tiba kaki kayak digoyang-goyangin, padahal itu karena grogi. Terus badan gak bisa diem, tidak bisa berdiri tegak atau menyesuaikan suasana yang dimana seharusnya santai, ini menjadi keringet dingin. Itu bahasa tubuh termasuk sangat penting untuk MC. Selanjutnya ada penampilan MC. MC seharusnya bisa meningkatkan rasa percaya diri, memperbaiki penampilan, memperluas wawasan, mengatasi grogi kayak persiapan yang baik datang sebelum waktunya, lalu adaptasi dengan kondisi dan situasi. Nah, yang kelima ada kiat tampil memikat. Kayak uraikan singkatan eye contact. Eye contact itu kayak kita mata ke audiens gitu. Lalu ada opening touch. Selanjutnya ada opening touch dengan joke, opening touch dengan pertanyaan, opening touch dengan pernyataan yang kontroversial. Lalu ada emotional contact. Emotional contact yaitu kayak seorang MC harus menciptakan suasana, mempertegas kata, mengulang kata, menunda kata, memperpanjang kata, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya, dan terima kasih untuk Pak Heri Purwosunsanto yang telah memberikan materi yang menjadi saya wawasan lebih luas. Selanjutnya ditunggu ya untuk video selanjutnya. Saya Lucy, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI kelas S5B dengan NPM 2021-21500-219, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.